Ustaz dulu nih. Ada banyak kepercayaan kita, ada banyak kita semua percaya bahwa kemerdekaan adalah tadi gerbang untuk katakan saja kita memasuki kehidupan yang lebih baik dan lain sebagainya. Bahkan anugerah harus disyukuri. Betul, itu dia. Dengan cara apa sebetulnya kita? Kalau tadi Hakim mengatakan bahwa kemerdekaan itu harus disyukuri, saya bertanya dua hal. Dengan cara apa kita mensyukuri dan apakah kita sudah cukup bersyukur untuk itu? Ini kalau berat kaitkan dengan penjelasan nambah tentang bambu dan kemerdekaan luar biasa. Jadi gini, dasar kita bersyukur itu ada dua. Pertama, mengapresiasi. Jadi hati kita itu memberikan penghargaan terhadap nikmat yang sudah kita terima. Bangsa Indonesia terhadap bambu itu kurang mensyukuri. Abah sering ngomong tuh, bambu ini selama ratusan tahun dianggap orang Indonesia itu rumput liar, Bah ya. Sementara tadi Abah mengatakan bahwa di Indonesia itu jenis bambu terbanyak. Hanya Abah yang mengapresiasi karena tahu. Sebagian rakyat kita maunya jual bambu tapi tidak ada yang nanam, benar ya? Babat aja, rumput liar. Jadi hatinya kurang memberikan apresiasi. Kenapa? Bisa jadi kurang ilmu, kurang kreativitas. Nah, bangsa kita kurang ilmu terhadap bambu ini. Ilmunya mungkin dari tetangga ke tetangga yang terbatas. Bahkan maaf, identik dengan kemiskinan. Kita ada lagu di bawah gubuk jelita, di bawah gubuk bambu. Saya tahu ini lagunya. Di bawah gubuk bambu. Bukankah lagu itu menghina dalam tanda kutip? Menghina bambu. Udah orang Jepang aja mengapresiasi. Bahkan identiknya pohon bambu itu banyak kuntilanaknya. Jadi syukur itu harus muncul dari hati yang mengapresiasi. Indonesia ini kalau dilihat dari langit Palestina itu nikmatnya luar biasa. Kita bisa ngapain saja, atau Korea Selatan Korea Utara gitu. Tapi kalau melihatnya dari langit Indonesia kurang mengapresiasi kita. Nah, mengapresiasi yang kedua, menggunakan nikmat yang sudah ada ini untuk capaian-capaian yang lebih tinggi kayak yang dilakukan Abah bersama Yayasan Pengrajin Bambu ini. Satu, mengapresiasi bambu. Yang kedua, melatih orang-orang yang menganggur, yang pengen nanam bambu, dilatih, dikasih skill supaya bisa menggunakan bambu untuk kemakmuran. Bahkan ekologi ya, Mbah ya. Lingkungan. Ekologi yang saya sering dengar dari Abah itu luar biasa. Bambu itu ini, Mbah, menahan air ya. Apa? Menjernihkan air, meredam panas gunung berapi, sama untuk apa? Penghasil oksigen terbaik. Jadi bayangin itu. Nanti kalau bahan terangin bisa satu bambu, satu rumpun bambu untuk beroksigen berapa orang, Pak? Untuk 1.000 orang. Untuk 1.000 orang. Bernapas. Nah, sekarang kita cek aja harga oksigen di rumah sakit berapa, dikalikan bambu itu. 1 juta. 1 juta. Sekarang tuh kan ada oksigen yang kecil, yang can itu ya. Itu harganya juga udah lumayan, 20.000 berapa. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi bangsa kita, menurut saya ini bahaya. Mohon maaf ini bahaya. Kurang mensyukuri bambu dalam pengertian satu, tidak mengapresiasi bambu dengan ilmunya, ya kan. Yang kedua, tidak menggunakan nikmat bambu untuk kepentingan yang lebih besar, kayak pengangguran. Betul. Saya sering ngomong nih, Mbah, kalau orang sekolah di sekolah formal itu kan supaya nggak nganggur kan bertahun-tahun, Mbah ya. Sekolah sampai sarjana tuh 20 tahun masih nganggur, masih nganggur. Tapi orang dikirim ke padepokan pelatihannya Mbah ini kan 6 hari sampai 1 bulan itu sudah skillful. Skillful maksudnya bisa nanam bambu, bisa nebak bambu, ngawet bambu, membuat kursi bambu, membuat rumah bambu kalau 1 bulan. 1 bulan bisa. Itu kan namanya bentuk mensyukuri. Jadi mensyukuri itu kalau orang Indonesia kan terlalu menyederhanakan. Ngomong alhamdulillah itu ya juga bagus gitu. Tapi kalau cuma omongan tok kan kurang omong-omong meskipun itu bagus ya. Disebutnya dalam agama kan kalimat thayyibah. Kalimat yang baik. Ya alhamdulillah. Itu kan kalimat yang bagus. Cuman harapannya dalam agama kan tidak saja diucapkan kan, Mbak, harus berdampak di
kemerdekaan Indonesia ini. Sama seperti iman. Ya. Kalau saya tidak salah kan, tasdiqu bil qalbi wa qawli bil lisan wa amali bil arkan. Jadi itu satu utuh. Jadi ibadah hati tapi harus masuk ke tindakan juga. Betul. Nah, sampai dengan kemerdekaan kan? Betul. Kemerdekaan Abah tadi kan ngomong tentang beberuncing, kemerdekaan gitu ya. Misi kemerdekaan itu gini, Bah, ternyata Bah ada kesamaan, Bah. Antara secara nilai-nilai filosofis antara merdeka dalam bahasa Sangsekerta dengan bahasa Islam, Bah. Yang Abah tadi katakan tadi. Dalam bahasa Sangsekerta, merdeka itu ternyata munculnya cahaya dari dalam. Mahardika. Namanya merdeka. Ya. Orang yang merdeka itu orang yang keputusan hidupnya ada cahaya dari dalam, tidak pakai nafsu, gitu kan. Di dalam Islam, lawan dari cahaya itu kan zolim. Dulmun itu artinya gelap. Nah, orang yang tidak merdeka itu orang yang hatinya gelap. Atau yang kedua, orang yang tidak merdeka itu orang yang digelapkan oleh penjajahan orang lain, kayak orang Indonesia itu. Sehingga inti dari kemerdekaan kita itulah secara pribadi orang tidak boleh zalim kepada dirinya sendiri. Negara ini juga nggak boleh zalim kepada sumber daya alamnya kan, Mbak. Misalnya dengan memandang rendah bambu. Sudah dikasih rahmat luar biasa oleh Allah, tapi nggak kita gunakan, itu kan zalim kepada sumber daya alamnya. Betul. Nah, menurut saya itulah kita harus ngisi kemerdekaan itu membebaskan kita, bangsa kita, negara kita dari praktek-praktek yang menggelapkan tadi, zalim tadi. Karena tidak keluar mahardika, cahaya dari hatinya. Menurut saya situ. Saya ingin bertanya begini. Apakah bila suatu negara, bila penghuni sebuah negara itu katakan saja hanya bisa mengambil, hanya bisa mengekstraksi, hanya bisa mengeksploitasi tanpa kemudian menanam kembali, memelihara, dan itu kata banyak orang terjadi di negara kita. Apakah bisa dikatakan bahwa sebetulnya warga dari negara itu sudah merdeka dan negara itu sudah merdeka? Tidak makmur. Abah tadi menyampaikan kunci Indonesia Emas itu kan kemakmuran. Baik praktek sama riset di seluruh dunia nih, Mas ya. Di seluruh negara. Yang membuat negara itu maju bukan sumber daya alam ternyata. Iya, betul. Sumber daya alam itu hanya berperan sekitar 10-20%. Betul. Yang membuat orang maju adalah bersyukur bahasa Islam, kreatif bahasa orang baratnya. Kreatif, mengolah bambu menjadi inovasi bernilai tambah gitu ya. Bernilai tambah. Istilahnya Pak Prabowo hari ini apa? Hilirisasi. Itu yang paling banyak membuat negara itu makmur. Nah, kita kan menuju kemerdekaan dan salah satu indikator utama bangsa yang merdeka itu kan kemakmuran. Betul. Gitu ya. Jalannya tadi Abah sudah ngasih satu kunci, dan itu sesuai Al-Quran, Pak. Kalau kita sudah bisa saling memaafkan, maksudnya bisa menerima satu sama lain, menerima satu sama lain itu sebagai aset, itu jalan kemakmuran. Kenapa? Karena yang menjadi undangan bagi laknat Allah di suatu tempat itu permusuhan. Betul. Berarti nggak ada kemaafan. Tidak saling memaafkan. Nah, jadi undangan terbaik itu laknatullah itu permusuhan. Kalau sepak bola kalau saling bermusuhan menang nggak kira-kira? Nggak menang. Hancur kan? Jadi resource-nya itu terbuang untuk saling konflik gitu, Pak. Kayak negara-negara yang konflik kan. Nah, itulah itu. Sebelum ke Abah nih, saya satu lagi nih, Ustaz Ubaid. Maafkan kalau saya salah, tapi saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Richard Auty namanya. Kutukan Sumber Daya Alam. Orang tidak bersyukur. Datanglah kemudian zulmun tadi, kezoliman. Dan kezoliman itu anti kemerdekaan. Dan itu tadi kata Ustaz mengundang layatullah.
saya nggak ingin kemudian meminta Ustadz untuk menilai apa yang sudah terjadi. Tapi adakah sebetulnya langkah-langkah negara ini atau penghuni negara ini ke arah zulmun tadi? Oh, kita tidak mendefinisikan kezaliman laknatullah itu sebagai judgment. Nah, karena Al-Quran hadir bukan untuk alat menghakimi manusia kepada manusia lain. Iya, betul. Ya, kan? Betul. Masyarakat itu dilaknat oleh Allah. Siapa yang bilang? Tetapi Al-Quran itu memberikan namanya petunjuk. Betul. Jadi petunjuk perbaikan. Betul. Jadi, ya gitu. Jadi tidak tepat lah atau tidak bijak lah kita menggunakan ayat Al-Quran untuk ngasih judgement ke orang. Betul. Tetapi sebagai alat petunjuk kan hudan. Iya, hudan. Tidak ada senjata gitu kan nggak ada. Betul. Hudan itu misalnya petunjuk bareng-bareng. Indonesia apakah sudah dilaknat Allah atau belum ya kita nggak tahu, tetapi dan ngapain juga mikir-mikir itu di sana kan itu hak dari Allah kan. Tetapi kita sebagai bangsa tadi itu harus saling membuka bahasanya Gampurani ingsun. Itu saling yang penting, saling memaafkan. Gampurani rahayu. Sama dengan kita sakit kan. Ngapain kita ini cobaan apa azab atau apa kan. Tapi yang paling penting kan ini evaluasi hidup saya selama ini gimana. Betul. Nah, itu karena judgement itu hanya milik Allah. Yang punya rapot kita kan. Kita semua kan ke sekolah semua ini. Dan rapotnya tidak diberikan satu sekali ya. Salahnya manusia ngasih rapot ke orang lain berdasarkan ayat. Padahal kan yang ngasih rapot Allah. Kita semua belajar sebagai muridnya.